Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita sehat dan semangat selalu. Pada kesempatan kali ini berjumpa kembali bersama saya, Bu Nita Irma Yuliani, dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan di SMK Kesuma Margoyoso Pati. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi kelas 11 mengenai analisis peluang usaha. Sebelum memulai pembahasan, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja mari kita simak penjelasan selengkapnya. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa mampu menjelaskan, mengkategorikan, dan menentukan peluang usaha produk barang ataupun jasa. Pengertian dan metode analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha yaitu suatu analisis yang bertujuan untuk mengetahui apakah usaha tersebut dapat dikerjakan, dilaksanakan, dan memberikan keuntungan di kemudian hari. Banyak sekali peluang usaha yang ada di sekitar kita, asal mau mencari dan bertanya, mampu bekerja keras, ulet, dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Untuk menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seorang wirausahawan harus berpikir positif dan kreatif, yaitu dengan cara yang pertama, percaya bahwa usaha dapat dilaksanakan. Yang kedua, menerima gagasan baru. Yang ketiga, bertanya pada diri sendiri. Yang keempat, mendengarkan saran orang lain. Yang kelima, memiliki etos kerja tinggi. Dan yang keenam, pandai berkomunikasi. Menurut Paul Carlap, ada 4 rumusan mencapai sukses yang mencakup: yang pertama ada work hard atau bekerja keras, yang kedua ada work smart atau bekerja cerdas, yang ketiga ada enthusiasm atau kegairahan, yang keempat service atau pelayanan. Banyak jenis usaha yang bisa dikelola, bergantung pada beberapa hal, diantaranya yang pertama minat seseorang, yang kedua modal yang dimiliki, yang ketiga relasi yang dimiliki, dan yang keempat yaitu berbagai peluang lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat analisis peluang usaha. Tujuan dari disusunnya analisis peluang usaha untuk mengetahui apakah suatu usaha tersebut layak atau tidak untuk dilaksanakan, serta mengetahui keuntungan dan kerugian usaha tersebut ke depannya. Analisis lain adalah dengan melakukan observasi langsung ke konsumen untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan di masyarakat. Dari observasi tersebut, kita dapat mengetahui besar kecilnya minat konsumen terhadap usaha yang dilaksanakan. Setelah mengobservasi, kita membagi atau membuat segmentasi konsumen, sehingga target konsumen dan keuntungan pun lebih mudah diraih. Oleh karena itu, wirausahawan harus jeli terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, seperti selera konsumen, kebiasaan masyarakat, saluran distribusi, serta perubahan teknologi dan komunikasi. Kesimpulannya, produk yang dapat dibuat harus mampu menarik minat sehingga kegagalan usaha dapat dihindari. Selain itu, produk juga bisa dibuat lebih terjangkau bagi konsumen dengan cara: yang pertama, memilih dan membuat produk yang bermanfaat, berkualitas, dan laku terjual dengan harga bersaing. Yang kedua, membuat desain terbaru dengan harga terjangkau. Yang ketiga, membuat produk lebih cepat dan murah. Yang keempat, memilih dan menemukan wilayah pemasaran yang lebih menguntungkan. Metode pendekatan analisis peluang usaha. Untuk mengembangkan ide atau gagasan tentang peluang usaha, kita harus berpikir secara
pertama positif, yaitu mengarahkan pada hal-hal yang mempermudah dan bermanfaat. Yang kedua kreatif, yaitu mengarahkan pada hal-hal yang dapat tertarik akan produk kita. Yang ketiga inovatif, yaitu mengarahkan pada penciptaan produk baru yang ada di masyarakat. Yang keempat yaitu inisiatif, langsung bergerak, jangan ditunda lagi. Yang kelima fleksibel, sesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Yang keenam responsif, yaitu dapat selalu mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Adapun dalam pemilihan produk berupa barang yang dapat menciptakan peluang usaha adalah mempertimbangkan produk-produk yang satu, mudah dalam pemakaian, yang kedua, efisien dalam penggunaan, yang ketiga, kualitas produk terjamin, yang keempat, hemat dalam pemakaian, yang kelima, adanya jaminan keamanan dalam pemakaian. Metode yang dipakai wirausaha adalah analisis SWOT. Apakah itu analisis SWOT? Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui yang pertama, strength, yaitu kekuatan apa yang akan mendukung usaha kita untuk mencapai sasaran. Yang kedua, weakness, yaitu kelemahan apa yang membatasi atau menghambat usaha. Yang ketiga, opportunity, yaitu peluang usaha apa saja yang menguntungkan dan sesuai dengan kemampuan. Yang keempat, threat, yaitu ancaman apa saja yang terjadi saat memulai usaha seperti munculnya pesaing. Selain analisis SWOT, seorang wirausahawan juga bisa menggunakan analisis lainnya seperti analisis 5W plus 1H yang terdiri atas what, jenis usaha apa yang akan kita ambil, why, kenapa memilih usaha tersebut, when, kapan akan memulai usaha tersebut, where, di mana kita akan memulai usaha atau lokasinya di mana, who, siapa yang akan terlibat dalam usahanya, how, bagaimana cara membuat atau proses produksinya. Dengan menggunakan analisis tersebut, wirausaha akan mengetahui tentang usaha apa yang akan dipilihnya sehingga dapat memberi gambaran mengenai pelaksanaan usaha tersebut. Adapun langkah-langkah penyusunan analisis kelayakan secara lebih jelas agar memperhatikan seperti yang pertama, amati kebutuhan yang paling banyak diperlukan oleh masyarakat sekitar. Yang kedua, kapan saja mereka membutuhkan barang tersebut. Yang ketiga, lihat karakteristik konsumen, seperti kebutuhannya apa saja, jadi produknya bisa disesuaikan dengan segmen konsumen. Yang keempat, bagaimana daya beli konsumen dan bagaimana pembuatannya, apakah berkualitas atau tidak. Yang kelima, lihat ada pesaingnya atau tidak. Cari peluang pasar yang belum pernah digarap oleh pesaing. Ada 5 inti penyusunan studi kelayakan usaha. Yang pertama, pasar yang akan dimasuki seperti apa. Jadi harus mengetahui produk yang dibutuhkan, konsumennya siapa, dan berapa banyak penawarannya. Yang kedua, cara dan metode produksinya bagaimana, berapa banyak yang harus dihasilkan terkait dengan permintaan konsumennya, serta tempat produksinya di mana. Yang ketiga, manajemen pengelolaan usahanya seperti apa, dikelola sendiri atau dengan rekan atau bersama-sama atau seperti apa. Yang keempat, cara pengelolaan keuangannya, penyusunan cash flow-nya. Yang kelima, situasi dan kondisi ekonomi masyarakat atau konsumen juga harus menjadi perhatian agar tidak menimbulkan efek yang merugikan. Selanjutnya, yaitu pemanfaatan peluang usaha secara kreatif dan inovatif, yaitu memanfaatkan barang bekas. Yang pertama, sedotan bisa dibuat bunga, kardus menjadi bingkai dan tas.
Memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada di sekitar kita, misalnya berdagang aneka keperluan sekolah menjelang ajaran baru. Yang kedua, berjualan minuman segar di saat musim kemarau. Peluang usaha masa pandemi COVID 2019. Anda bisa memanfaatkan peluang usaha di bidang jasa. Yang pertama, peluang usaha menjadi kurir karena banyak orang memilih untuk tinggal di rumah dan membeli kebutuhan pokok melalui internet. Kurir berfungsi untuk mengantarkan barang dari penjual ke pembeli dengan aman. Yang kedua yaitu tukang sayur online, yaitu dengan membuka usaha untuk mengantarkan makanan segar dari pasar langsung ke rumahmu. Selanjutnya di bidang barang, yaitu menjual masker. Jika kamu memiliki keahlian menjahit, jualan masker kain kini dapat menjadi usaha yang sangat menguntungkan. Yang kedua, menjual hand sanitizer. Yang ketiga, yaitu usaha catering harian. Ini sudah pasti menjadi peluang usaha yang bagus bagi yang memiliki kemampuan memasak mumpuni dengan menjalani usaha catering harian diantarkan secara delivery. Tips bagaimana caranya mencari sebuah ide peluang usaha, yaitu yang pertama, cari peluang usaha dengan bantuan aplikasi internet. Yang kedua, membaca peluang usaha dengan bermain ke toko buku. Yang ketiga, gali peluang usaha dari para wirausahawan sukses di sekitar lingkungan Anda. Untuk materi selanjutnya yaitu hak atas kekayaan intelektual. Jangan lupa belajar, tetap semangat, belajar yang rajin dan buat bangga orang tua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.